Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah perkataan Ar-Rahman, kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata di dalam kalbu sanubariku sejak kecilku, dan ketika Allah menjadikan aku saksi di hujung usiaku, aku menuliskan semua yang dikatakannya. Bagaimana ilham kalbu sanubari itu? Perkataan Allah itu sudah tersedia di dalam kalbu. Dia membacakannya, saya mendengar, dan saya menuliskan jika telah selesai, dan dia memberikan penjelasan. Bukan suara seperti suara manusia di telinga, bukan, tetapi di dalam kalbu dengan kelembutan yang luar biasa. Tentu dia berbicara di dalam kalbu dengan ilham kalbu sanubari di balik tabir, dan itu kekuasaannya, bukan diada-adakan, karena perkataannya mengingatkan kita tentang hari akhir. Allah memberikan dalilnya surat Ghafir ayat 15. Inilah bukti dari surat Ghafir ayat 15. Allah memperingatkan kita tentang hari kiamat. Allah memperlihatkan dengan kehendaknya, kekuasaannya, orang-orang yang disebutkan Allah dalam kalbuku, dan Allah datangkan. Walaupun dia berada di hujung negara yang jauh, Allah pertemukan sebagaimana di dalam mimpi. Pernahkah kalian mengalami seperti itu? Orang di dalam mimpi kalian lalu datang mencari, tetapi Allah sebutkan orangnya dan Allah nyatakan terjadi. Contohnya, ketika itu saya berkata kepada Nida, akan datang seorang laki-laki, lalu menyebutkan ciri-cirinya. Nida bertanya, siapakah orang itu? Saya menjawab, orang baik, dia beriman kepada Allah, bersaksi, seorang saudara. Lalu orang itu langsung menghubungi saya dan mengirimkan fotonya. Saya kaget, inilah orang yang saya sebutkan kepada Nida. Padahal saya tidak mengetahui, tetapi saya berkata seperti itu. Dan ternyata ia ada di dalam mimpi saya. Ternyata dia adalah seorang saudara. Lalu Allah ilhamkan, dialah seorang yang tidak tahu siapa dirinya, dan Allah telah merubahnya satu malam, dan Allah menyebut dia seorang saudara, dan dia selalu bertanya, siapa aku. Ternyata Allah menyebutkan dia adalah seorang saudara, dan seorang saudara itu yang Allah katakan akan datang seorang laki-laki dalam 4 hari, dan dia orang itu datang. Itulah Allah memberikan makna, dan makna itu membuat saya mengerti, inilah maksud Allah. Lalu saya menuliskan apa yang dikatakannya, dan perkataannya itu keluar dari kalbu. Sebelumnya tentu saya tidak mengetahui, tetapi saya diberikan makna, lalu saya mengerti, memahami apa yang dimaksudkannya, dan terjabarlah. Dan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang sempurna, kalimat yang tinggi, dan perkataannya begitu indah. Jika kita tidak mencernanya dengan baik dan teliti, kita tidak memahaminya, karena perkataan Allah itu maha tinggi. Allah menyebutkan tentang hari kiamat yang datangnya tiba-tiba, akan tetapi Allah memperingatkan kita untuk datang kepada Allah, berjalan di jalan Nabi Muhammad yang taat dan patuh kepada Allah, dan menggenggam hukum-hukum Allah, ayat suci Al-Quran, dan tidak menyandingkan Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku syirik dan menyandingkan Allah. Jika tidak memahami, diam lebih baik daripada berkata buruk, karena pesan Allah memperingatkan kita tentang hari kiamat, untuk kita kembali kepada Allah, jalan Allah, tinggalkan maksiat kita, dan hanya Allah lah yang tahu maksud selanjutnya. Kita hanya disuruh Allah, kembali kepada Allah, hukum-hukum Allah, ayat suci Al-Quran. Aku tidak memiliki ilmu, aku hanya diamanatkan menyampaikan pesan, lalu aku sampaikan. Dan jika kita diamanahkan menyampaikan pesan, kita tidak boleh khianat, kita mesti menyampaikan. Dan Allah melalui kalbu sanubari saya menyuruh saya menyampaikan kepada hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah. Ini adalah akhir zaman, dan huru haranya itu sangat berat pada langit dan bumi, karena kita tidak mengambil perkataan Allah untuk keselamatan kita.
berbagai macam hal, asumsi ini belum akhir zaman. Zaman kita masih panjang, ribuan tahun lagi akan kiamat. Dan Allah memberikan surat Taha ayat 15 sampai ayat 16 tentang kiamat. Dan banyak hal yang Allah sebutkan. Allah juga memperlihatkan kepada saya dengan kehendaknya Nabi Isa turun di apit dua sayap malaikat dan seorang yang ingkar kepada Allah, dan Allah sebut Dajjal. Allah memperlihatkan kepada saya bagaimana kejahatan Dajjal itu, dan Allah takwilkan begitulah kejahatan Dajjal itu, dan Dajjal itu memperkosa laki-laki dan perempuan. Ia akan ada di dalam rumah kita walaupun pintu kita tertutup. Ia akan memasuki selimut, tidak tahu dari mana ia datang.